Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Kiptia Azilina, Ratna Tika Nikmatul Laili, Rihatun Maskhana, dan Sandra Kumalawati akan melakukan praktikum sifat-sifat koloid. Tujuan dari praktikum sifat-sifat koloid adalah mahasiswa dapat mengerti gambaran mengenai sifat-sifat larutan koloidal dan mengenal larutan koloidal. Dasar teori yang pertama adalah pengertian koloid. Koloid adalah campuran dari dua campuran atau lebih zat yang salah satu fasanya tersuspensi sebagai sejumlah besar partikel yang sangat kecil dalam fasa kedua. Zat yang terdispersi dan medium penyangganya dalam berupa kombinasi gas, cairan, atau padatan. Contohnya semprotan aerosol, asap, susu, mayones, dan cat. Meskipun beberapa koloid memisah menjadi dua fasa, terpisah jika didiamkan cukup lama. Campuran lain bertahan sangat lama, seperti partikel emas yang dipisahkan. Michel Faraday pada tahun 1857 tidak menunjukkan pemisahan nyata sampai sekarang. Pada banyak koloid, partikel mempunyai muatan bersih positif atau negatif pada permukaannya, diimbangi oleh muatan ion lawannya dalam larutan. Selanjutnya, ukuran partikel pada koloid. Berdasarkan ukuran partikel zat terlarut, sistem koloid berada di antara suspensi kasar dan larutan sejati. Nah, pada sistem koloid, ukuran partikelnya lebih kecil dari suspensi kasar, sehingga tidak membentuk fase terpisah tetapi tidak cukup kecil dibandingkan dengan larutan sejati. Sistem koloid ini sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari seperti sirup, obat batuk, es krim, air susu, asap, kabut, dan material air. Nah, materi koloid ini dapat tersebar dalam suatu medium sehingga dihasilkan suatu dispersi atau sebaran koloid atau yang sering disebut dengan sistem koloid. Dalam sistem semacam ini, koloid dianggap sebagai fase terdispersi dan medium pendispersinya. Yang selanjutnya, pengertian emulsi dan emulgator. Nah, untuk emulsi itu sendiri merupakan suatu sistem yang tidak stabil karena secara termodinamik yang mengandung paling sedikit dua fase cair yang tidak saling bercampur, di mana diantaranya sebagai bola-bola dalam fase cair lain. Nah, sistem dibuat stabil dengan adanya suatu zat pengemulsi, sedangkan emulgator itu merupakan bahan aktif permukaan yang menurunkan tegangan antar muka antara minyak dan air dan mengelilingi tetesan terdispersi dengan membentuk lapisan yang kuat untuk mencegah koalesensi dan pemisahan fase terdispersi. Selanjutnya ada jenis-jenis emulsi. Nah, emulsi ini terdiri dari dua jenis, minyak dalam air dan air dalam minyak. Emulsi disebut sebagai minyak dalam air jika minyak merupakan fase terdispersi dan larutan air merupakan fase pembawanya. Sedangkan emulsi dikatakan sebagai air dalam minyak jika air atau larutan air yang merupakan fase terdispersi dan minyak atau bahan yang mengandung minyak merupakan fase pembawa. Syarat emulgator. Syarat emulgator adalah molekul-molekul yang mempunyai afinitas terhadap dua cairan yang membentuk emulsi. Daya afinitasnya harus parisal atau tidak sama terhadap kedua cairan tersebut. Salah satu ujung emulgator larut dalam cairan yang satu, sedangkan ujung yang lain hanya membentuk lapisan tipis, selapis molekul di sekeliling atau di atas permukaan cairan yang lain. Komponen dalam emulsi. Secara umum,
Emulsi terdiri dari komponen dasar dan komponen tambahan. Komponen dasar terdiri dari fase dispersi, yaitu zat yang terbagi menjadi butiran kecil di dalam zat cair lain. Fase luar yaitu zat cair yang berfungsi sebagai pendukung emulsi, dan emulgator yang menstabilkan emulsi. Sedangkan komponen tambahan meliputi preservatif, yaitu metil dan propilparaben, asam benzoat, asam sorbet, dan lain-lain. Dan antioksidan contohnya yaitu asam askorbat, asam sitrat, L-koperol, propilgalat, dan asam galat. Pada praktikum kali ini, alat yang digunakan adalah tabung reaksi, pipet tetes, dan gelas plastik. Kemudian bahan yang digunakan adalah putih telur, santan, larutan sabun, air, dan minyak. Cara kerja pada percobaan sifat emulsi. Langkah awal yang dilakukan adalah memasukkan air sebanyak 2 ml ke dalam tabung reaksi. Kemudian ditambahkan minyak sebanyak 5 tetes. Selanjutnya digocok selama 1 menit. Kemudian, percobaan yang kedua sifat emulsi yaitu dengan sampel minyak dan larutan sabun. Pertama, masukkan 5 tetes minyak ke dalam tabung reaksi. Kemudian ditambahkan 2 ml larutan sabun. Kemudian digojok selama 1 menit. Cara kerja yang ketiga pada sifat-sifat emulsi yaitu 2 ml putih telur dan 5 tetes minyak yang akan digunakan pada percobaan ini. Kita ambil tabung reaksi, kemudian kita masukkan 2 ml putih telur ke dalam tabung reaksi. Kemudian kita tambahkan 5 tetes minyak ke dalam tabung reaksi. Setelah itu kita gojok selama 1 menit. Pada percobaan yang terakhir, sampel yang digunakan adalah santan dan minyak. Langkah kerja yang dilakukan adalah
2 mili santan dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Selanjutnya ditambahkan 5 tetes minyak. Dan yang terakhir digocok selama 1 menit. Pembahasan pada praktikum kali ini yang berjudul sifat-sifat koloid dengan percobaan sifat emulsi yang bertujuan agar mahasiswa dapat mengerti gambaran mengenai sifat-sifat larutan koloidal dan mengenal larutan koloidal. Emulsi adalah suspensi yang stabil dari suatu bahan cair di dalam bahan cair lain, sedangkan emulsifer adalah suatu zat yang diperlukan untuk membentuk suatu selaput di sekitar butiran yang terdispersi, sehingga mencegah bersatunya kembali butiran-butiran tersebut. Cara kerja pada praktikum ini dilakukan dengan cara 1. Pada percobaan ini, yang pertama dilakukan adalah mencampurkan minyak kelapa sebanyak 5 tetes, kemudian ditambahkan air sebanyak 2 mili. Setelah itu dikocok selama 1 menit, dan setelah dikocok, emulsi yang terbentuk tidak stabil, karena air dan minyak kelapa akan memisah jika didiamkan, yang disebabkan kepolaran yang berbeda, yaitu air bersifat polar dan minyak bersifat nonpolar. Hasil percobaan kedua yaitu 5 tetes minyak kelapa dengan 2 mili larutan sabun. Setelah dikocok selama 1 menit, emulsi yang terbentuk tidak stabil karena terjadi perbedaan massa jenis. Minyak massa jenisnya lebih kecil daripada larutan sabun, dan pada larutan sabun gugus polar yang dimilikinya akan menarik minyak sehingga membentuk koloid. Kemudian pada percobaan ketiga yaitu 5 tetes minyak kelapa dengan 2 mili putih telur. Setelah dikocok 1 menit, emulsi yang terbentuk stabil karena terdapat buih yang disebabkan karena kemampuan protein mengambil bagian dalam pembentukan emulsi dan dalam menstabilkan emulsi yang baru terbentuk. Kemudian pada percobaan yang keempat yaitu dengan mencampurkan 5 tetes minyak kelapa dengan 2 mili santan. Setelah dikocok selama 1 menit, emulsi yang terbentuk stabil karena santan merupakan emulsi minyak dalam air yang diperoleh dengan cara memeras daging buah kelapa segar yang telah dihaluskan dan distabilkan oleh globulin atau protein pada kelapa, albumin, dan emulsifier fosfolipida yang terjadi pada percampuran tersebut. Kemudian kesimpulan pada praktikum kali ini, berdasarkan praktikum yang telah kita lalui, maka dapat disimpulkan bahwa 1. Emulsi merupakan suatu sistem dispersi di mana salah satu fase terdispersi dalam fase lainnya dengan adanya suatu zat pengemulsi. 2. Percobaan pada sampel minyak dan air, emulsi yang terbentuk tidak stabil. 3. Pada percobaan dengan sampel minyak dan sabun, emulsi yang terbentuk tidak stabil. 4. Pada percobaan dengan sampel minyak dan protein atau putih telur, emulsi yang terbentuk stabil. Dan yang terakhir, pada percobaan dengan sampel minyak dan santan, emulsi yang terbentuk stabil. Sekian video praktikum yang kami buat, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.